Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Hidayatul Robiah dan rekan-rekan saya Ahmad Izul Muna dan Farfis Akbar akan membahas mengenai negara dan konstitusi. Nah, apa itu negara? Apa itu konstitusi? Dan apa hubungan keduanya? Akan kami bahas di sini. Sedikit pengertian singkat tentang negara dan konstitusi. Negara menurut KBBI adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sedangkan konstitusi menurut KBBI adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Nah, berikutnya tentang negara akan dijelaskan oleh saudara Farfis Akbar. Dan tentang bentuk negara, tujuan negara, fungsi negara akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Izul Muna. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Langsung saja, apa sih negara itu? Nah, pengertian negara yakni negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Langsung ya, apa sih pengertian bangsa dan negara itu? Pengertian bangsa dan negara yakni adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejahtera. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologis atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan, penyelenggaraan, ketatanegaraan, negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung Pancasila ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Teori terjadinya negara. Apa sih teori teokrasi itu? Terus apa sih teori organik itu? Apa sih teori perjanjian? Apa sih teori kekuasaan? Dan apa sih teori kedaulatan? Saya jelaskan satu-satu ya teman-teman.
Untuk teori teokrasi, menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, F.J. Sadal maupun Hegel. Teori organik. Teori organik ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografi saja. Tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Apa sih teori perjanjian itu? Teori perjanjian yakni masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Apa sih teori kekuasaan? Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang puncak pemerintahan. Apa sih teori kedaulatan? Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Bentuk negara. 1. Negara kesatuan, unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. 2. Negara serikat, federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Fungsi negara secara umum. Fungsi negara pada umumnya mencakup 4 hal, yaitu 1. Fungsi keamanan dan ketertiban. 2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Fungsi pertahanan. 4. Fungsi keadilan. Tujuan negara. Setiap warga negara yang berdiri pasti mempunyai tujuan tertentu, di mana tujuan negara yang satu dengan yang lain adalah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh penguasa negara yang sedang memerintah. Sebab negara berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama semua orang yang masuk dalam organisasi negara tersebut. Tujuan negara secara umum. 1. Untuk memperluas kekuasaan. 2. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 3. Untuk mencapai kesejahteraan umum. Nah, berikutnya adalah konstitusi. Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, maupun campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Asal kata konstitusi. Pengertian konstitusi dari asal kata bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Sedangkan di negara dengan penggunaan bahasa Inggris dipakai istilah constitution. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum dan stature. Cum adalah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan stature mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan. Jenis-jenis konstitusi. Kacewar membagi konstitusi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi atau UUD yang dituangkan dalam dokumen formal.
Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis atau konstitusi tidak tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal. Contohnya, konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, New Zealand, dan sebagainya. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi derajat tidak tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi, sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan pengubahan undang-undang. Yang keempat adalah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Nah, di negeri serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Sedangkan dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi. Berikutnya adalah tujuan konstitusi. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Fungsi konstitusi. Konstitusi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara dan pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Lanjutannya, fungsi penyalur atau pengalih kesewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi simbolik sebagai pemersatu, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. Kemudian konstitusi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat baik dalam arti sempit ataupun luas. Nah, apa sih hubungan antara konstitusi dan negara? Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.